Sebetulnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah itu bukan hadis itu hadis Yunani, yaitu yang berkatanya itu Aristoteles, itu filosof dari Yunani. Tetapi jangan lalu Anda melihat karena itu bukan hadis berarti nggak benar. Ya enggak dong. Kebenaran itu siapapun yang mengatakannya benar. Terus begitu. Maka disinilah bahwa apa hubungannya orang yang kenal dengan Allah dengan orang yang berpecah belah dalam bermasyarakat menjadi uang ini mendukung sini, begitu maksudnya dengan perbedaan pendapat itu ya memang ada kaitannya. Kalau orang yang sudah kenal Allah, saya melihat sudah pasti orang itu tidak akan suka bertengkar dengan siapapun. Iya. Ketika ada orang berbeda pendapat, di sini lalu ada upaya mempertemukan, tabayun, klarifikasi. Saya belum tentu menerima untuk dipertemukan dengan orang yang berbeda pendapat, karena kalau sudah ketemu itu nanti namanya apa? Musyawarah, diskusi, munakosah, debat, mujadalah, munadharah, apa? Belum jelas. Dan biasanya dalam perdebatan yang terjadi sehari-hari di sekitar kita atau di medsos mamanya, itu ternyata menurut teori ilmu munadharah, ilmu debat yang dibuat oleh zamannya Aristoteles itu ternyata tidak diaplikasikan. Ketika orang dua berdebat, kalau A bicara, B-nya mendengarkan, memahami argumentasinya. Setelah selesai baru dia menjawab. Gentenan ngomong, kan begitu. Nah, kalau dua-duanya ngomong namanya apa? Kemudian juga saya memperhatikan dalam berbagai forum perdebatan itu seringkali ketika A sedang berargumentasi, si B-nya tidak mendengarkan argumentasi A, tapi dia memikirkan sanggahan sendiri di dalam dirinya, tidak mendengarkan, sehingga nggak nyambung. Oh, berarti ini nggak memperhatikan. Ada lagi berdebat, yang satunya bawa argumentasi, yang satunya bawa dokumentasi. Jadi dia tidak menggunakan pikirannya, tapi dia bawa dokumen nih, kitabnya ini bab sekian, pasal sekian, itu. Lalu di mana bukti kebenarannya? Dia tidak membuktikan kebenaran pikirannya. Memang dia nggak berpikir. Dia hanya membaca, hanya memindahkan pikiran orang lain. Itu yang terjadi perdebatan di kita ini begitu. Jadi dia bukan mempertahankan pendapat dirinya, tapi lagi membela pendapatnya Imam Ibnu Hambal. Ininya mempertahankan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya sudah, kalau itu biar aja Imam Syafi'i sama Imam Hambal sudah bertengkar sendiri aja. Nah, sudah yang satunya bawa argumentasi, satunya bawa dokumentasi. Ketika dibaca dokumentasinya, bacanya salah lagi. Nggak jelas fa'ilnya, nggak jelas maf'ulnya. Gitu. Akhirnya al-halalu baina wal haramu baina. Iya. Manjadda wajadda. Al-halalu baina wal haramu baina. Semacam itu. Lalu orangnya sudah kenal Tuhan, seperti apa sih? Ya pasti dia akan mendapatkan satu pegangan yang kokoh dalam dirinya, bahwa dia tidak akan tergoda lagi dengan apapun. Dia ingin
ada yang diyakininya. Jadi kalau ada orang berbeda pendapat ya sudah, nggak ada masalah. Memangnya harus sama. Nah ini yang jadi persoalan, apalagi Anda kenal Tuhan. Dirimu saja belum Anda kenali. Anda sendiri belum mengenali rasa hasud yang ada dalam dirimu. Dialog kena kanyong kita beli kasut beli apa aja? Ekonon. Iya. Jadi artinya bahwa orang yang kenal dirinya begini. Kalau dia sudah kenal dirinya, itu tetap orang itu tidak akan pernah mengatakan ini kebenaran yang kuyakini kebenaran mutlak. Semua kebenaran kita adalah nisbi sifatnya. Tidak akan pernah mutlak, itu hanya Allah. Jadi kalau orang yang kenal Tuhan nggak mungkin ngotot kok. Gitu. Jadi dari perilakunya dia akan lembut, akan luas, akan bisa memahami alasan orang lain. Ya, kemudian dia ini selalu berbuat baik kepada siapapun. Dan dia tidak pernah punya keinginan untuk menyakiti siapapun, ya. Dan dia tidak akan pernah punya rasa balas dendam kepada siapapun. Semuanya didoakan, semua didoakan baik semua. Dan cintanya pun tidak akan pernah dipilah-pilah, dibeda-bedakan. Semua umat manusia kita bantu semuanya. Tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan suku, tidak berdasarkan warga negara, tidak berdasarkan kerabat, siapapun semuanya adalah sama. Kulluna ibadallah. Betul nggak? Jadi saya kira dalam artian jangan dibalik nanti saya salah lagi. Oh berarti Buya menurut saya belum kenal Tuhan berarti. Ya udah. Saya kira seperti itulah kira-kira ya. Ciri-cirinya gitu aja lah kira-kira.